Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Jumpa lagi di channel Banyak Kisah. Kisah kali ini dikirim oleh seseorang yang bernama Ica, di mana Ica ini ingin membagikan kisah horornya yang berkaitan dengan suaminya. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak ceritanya. Jadi, kisah ini bermula pada tahun 2019, di mana suami Ica yang bernama Herman mengutarakan niatnya untuk pergi mendaki gunung bersama kawan-kawannya. Ini pertama kalinya Herman akan pergi mendaki. Awalnya Ica tak mengizinkan, tapi di situ Herman berkata, "Ca, tolong izinkan ya. Aku pengen refreshing. Aku capek dengan pertanyaan orang-orang yang selalu menanyakan kapan punya anak, kapan punya anak." Ica dan Herman ini memang sudah 8 tahun menikah, tapi belum dikaruniai momongan. Mendengar alasan suaminya, Ica pun dengan berat hati mengizinkan suaminya pergi. Singkat cerita, Herman dan kelima kawannya akhirnya pergi mendaki Gunung Salak. Mereka berencana melakukan pendakian selama kurang lebih 4 hari. Dan benar saja, setelah 4 hari mendaki, Herman pun akhirnya pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah sekitar jam 11 malam. Ica yang saat itu sudah tertidur terbangun karena ada yang mengetuk pintu. Dan saat dibuka, ternyata itu adalah Herman, suaminya. Ica pun segera menyambutnya, dan saat akan hendak menutup pintu, pandangan Ica tertuju pada sesosok wanita di luar pagar rumahnya. Wajahnya kurang nampak jelas, tapi wanita itu menggunakan ransel. Ica berpikir, oh mungkin kawannya Herman yang ikut mendaki. Herman yang kala itu kecapean lantas segera masuk ke kamar dan tertidur, sehingga Ica tidak sempat bertanya. Ica pun ikut tidur. Tapi sekitar jam 12 malam, tiba-tiba Herman mengigau. Ica pikir ini efek dari kecapean. Tapi tak lama Herman menyebut nama Nyai. Dia berucap, "Nyai, aku tak mau pulang. Aku mau di sini denganmu." Ya, jelas Ica kaget. Siapa Nyai? Batin Ica. Ica yang merasa tiba-tiba kegerahan beranjak ke dapur, hendak mengambil air minum. Tapi saat ia hendak membuka kamar, sekilas dia melihat ada bayangan putih yang masuk ke kamarnya melalui jendela, disertai bau kemeyan. Ica yang mulai ketakutan pun membuka pelan pintu kamarnya, dan betapa ia syok melihat ada sesosok wanita sedang tidur di samping Herman sambil memeluknya. Ica sontak berteriak, dan itu membuat Herman terbangun. "Ada apa, Cak?" Ica heran karena sosok itu tiba-tiba saja menghilang. Ini tadi ada sosok di sampingmu, Kak." "Ah?" Ica lagi-lagi kaget dengan respon suaminya. Bisa-bisanya suaminya begitu santai meresponnya. Malam itu Ica benar-benar galau. Dia memikirkan sosok yang tadi memeluk suaminya. Tapi lagi-lagi Herman kembali mengigau. Yang tak kalah syok karena Herman bilang bahwa dia sangat mencintai Nyai. Dan dengan hati yang membara, Ica keluar dari dalam kamar. Dia lantas duduk di ruang tamu sambil melamun. Dan saat sedang melamun, Ica tiba-tiba saja melihat ada seorang perempuan yang sangat cantik berdiri di depan kamar mereka. Perempuan itu menatapnya sambil tersenyum.
Pagi-pagi sekali, Ica membangunkan Herman. Dia ingin menanyakan apa yang terjadi. Tapi saat hendak menggoyangkan tubuh Herman, Ica merasakan tubuh Herman sangat panas. Di situ Ica antara marah dan juga kasihan melihat suaminya. Dia pun pergi ke apotek untuk membelikan obat. Dan secara tak sengaja Ica berjumpa dengan Rio. Rio ini adalah kawan Herman yang ikut mendaki. Di situ Ica memberitahu Rio bahwasanya Herman sedang demam. Mendengar itu, Rio terdiam sejenak. Lalu dia berucap, kira-kira sikap Herman berubah nggak sama kamu? Mendengar itu, Ica pun menceritakan kejadian semalam. Di situ Rio dengan berat hati menceritakan apa yang mereka alami selama mendaki. Jadi, saat mendaki, Herman banyak sekali bergurau. Meskipun sudah diingatkan agar jangan ngomong sembarangan, tapi Herman tak menghiraukannya. Dan saat mereka tiba di atas puncak gunung, Herman berucap, enak kali ya kalau malam ini ditemani oleh wanita cantik. Dari bangsa jin pun tak apa-apa. Dan yang pasti ya bisa memberiku anak. Di situ kawan-kawannya yang lain kembali mengingatkan. Tapi Herman lagi-lagi berbicara semau dia. Herman lalu tertawa sambil masuk ke dalam tenda. Dan malam itu merupakan malam yang sulit untuk mereka lupakan. Karena tepat jam 10 malam saat mereka semua hendak tidur, tiba-tiba Andi melihat tenda Herman dan Rio bergoyang. Awalnya Andi pikir mungkin orang itu sengaja menggoyangkan tendanya. Tapi lama-lama terdengar seperti suara orang berdesakan. Suara itu arahnya dari tenda Rio dan Herman. Andi yang penasaran memasang kupingnya baik-baik. Dan alangkah terkejutnya Andi mendengar Herman berucap, "Aku nikahi engkau." Hah? Lelucon apa lagi yang dibuat Herman malam gini? Batin Andi. Tapi seketika pandangan Andi menangkap sesosok wanita yang sangat cantik keluar dari tenda Herman dan Rio. Andi yang mulai ketakutan segera membangunkan Ajis dan Ali. Mereka yang setengah percaya berlahan-lahan menuju tenda Herman dan Rio. Dan saat mereka membuka tenda, mereka sangat terkejut karena ternyata Herman dan Rio sedang tertidur lelap, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi ada yang aneh karena tenda mereka dipenuhi oleh bau bunga melati. Dan paginya Herman tak mau keluar dari tenda. Dia bahkan tak mau turun gunung lagi. Dia bersikeras ingin tinggal di sana. Teman-teman yang sudah mulai jengkel dengan tingkah Herman memaksa Herman untuk turun. Tapi di situ Herman berucap, "Aku ingin tinggal di sini bersama istri baruku. Kalian pulang saja." Di situ kawannya benar-benar bingung dengan tingkah Herman yang berubah dalam sekejap. Akhirnya Andi bilang, "Oh ya udah, kalau kau mau tinggal di sini boleh. Tapi kau pulang dulu lah. Kau pamit pada istrimu, baru kau balik lagi ke sini." Di situ Herman terdiam sesaat. Lalu akhirnya dia mengangguk. Selama perjalanan turun, Herman tak berucap satu kata pun. Dia hanya diam
Bahkan saat hendak diantar pulang ke rumah, Herman menolak. Mendengar itu, Ica benar-benar tak percaya. Tapi kejadian semalam membuatnya merinding. Dengan segera, Ica pulang ke rumahnya. Dan sesampai di rumahnya, rupanya Herman sudah siap-siap. "Mau kemana, Mas?" "Bukan urusanmu. Kau bukan istriku lagi." Ica berusaha menahan Herman dan berusaha menyadarkan suaminya itu. Tapi Herman tetap kekeh untuk pergi. Beruntunglah di saat Herman hendak pergi, kawan-kawannya segera datang. Tapi di situ Herman dengan jelas bilang bahwa dia sudah menikah dengan Nyai. Hal itu jelas membuat Ica sakit hati. Karena kawan Ica tak bisa menghentikan Herman, terpaksa Ica pun menghubungi mertuanya. Dan tak lama mertuanya datang dan membawa Herman pulang kampung. Di situ Ica tidak bisa ikut karena Herman tak mau menatap wajah Ica. Singkat cerita, mertuanya menelpon Ica dan bilang jika Herman telah banyak berubah. Penghuni itu berjanji akan memberinya anak, tapi dengan syarat Herman harus menceraikan istrinya. Karena Herman tak kunjung sembuh, akhirnya Ica pun menyerah. Atas kesepakatan kedua keluarga, Ica dan Herman pun bercerai. Ica mendengar kabar bahwa Herman makin memburuk. Dia sudah seperti orang yang mengidap ODGJ. Dia selalu berbicara sendiri dan selalu menyebut kata Nyai.